Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alif Nur Safitri dengan NIU 522796. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai semantic segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi area penambangan dari peta topografi. Menurut Liu dan kawan-kawan pada jurnalnya yang berjudul Deep Learning Markov Random Field for Semantic Segmentation, tahun 2017 mengatakan bahwa semantic segmentation merupakan salah satu pendekatan dalam computer vision yang bertujuan untuk melakukan klasifikasi setiap pixel dalam citra ke dalam kelas tertentu. Berbeda dengan klasifikasi citra secara umum yang hanya memberikan label untuk keseluruhan citra, semantic segmentation ini menghasilkan keluaran berupa peta kelas pixel yang menunjukkan batasan objek secara spasial. Perkembangan Geospatial Artificial Intelligence atau GeoAI memungkinkan integrasi antara teknologi kecerdasan buatan berbasis deep learning dengan data spasial. Dari GeoAI ini, kita dapat menggunakan semantic segmentation untuk mendeteksi dan mengekstraksi area tertentu yang memiliki karakteristik visual khas, misalnya area penambangan pada peta topografi historis. Proses ini memanfaatkan jaringan saraf konvolusional yang dirancang untuk mengenali pola tekstur serta fitur topografi pada skala pixel. Model arsitektur yang umum digunakan adalah U-Net, karena mampu melakukan ekstraksi fitur spasial sekaligus mempertahankan resolusi spasial hasil segmentasi. Lalu ada pula tahapan teknis atau prosedural dalam semantic segmentation berbasis deep learning, yaitu mencakup 4 tahap utama, yaitu pertama mencakup persiapan data, yang kedua pembangunan model, yang ketiga pelatihan model, dan yang terakhir adalah klasifikasi. Persiapan data dimulai dengan akuisisi peta topografi historis, kemudian dilakukan proses labeling untuk menentukan area penambangan yang dijadikan sebagai data latih atau training sample. Selanjutnya, data raster dibagi menjadi potongan-potongan kecil atau chips melalui tools export training data for deep learning. Jadi dari data peta topografi historis tadi dijadikan potongan-potongan kecil untuk input bagi model agar jaringan saraf dapat mempelajari pola visual dari area tambang. Jadi menggunakan tools export training data for deep learning dengan mengisi beberapa parameter dan environment di dalamnya. Yaitu di sini ada input raster, peta topografinya, lalu ada output folder yaitu berupa hasil penyimpanan hasil, lalu input feature class yaitu input shapefile berupa data tambangnya, dan yang terakhir itu ada input mass polygon, dimana ini untuk membatasi area kajian dari data raster tersebut. Dan ada class value fieldnya adalah class value dengan format PNG dan environment-nya memasukkan cell size maximum of input. Setelah data siap, proses berikutnya adalah melatih model deep learning menggunakan tools train deep learning model. Pada tahap ini, algoritma U-Net belajar mengenali keterkaitan antara fitur visual peta dengan label area tambang yang telah ditentukan. Tool ini digunakan untuk melatih model deep learning dari dataset yang sebelumnya sudah disiapkan dengan export training data for deep learning atau dari topochips sebelumnya. Proses training akan menghasilkan model dalam bentuk file atau tipe datanya .imd dan juga .dlpk yang bisa dipakai untuk klasifikasi pixel atau deteksi objek. Pembuatan model ini menggunakan tools export training menggunakan train deep learning dengan mengisi mengisi parameters dan juga mengisi environment-nya. Parameters yang dibutuhkan yaitu input training data berupa hasil model dari export training sebelumnya, yaitu di sini namanya topochips. Lalu ada pengaturan output folder penyimpanan, kemudian ada max epoch. Epoch sendiri itu berarti jumlah siklus penuh ketika seluruh dataset training dilewatkan ke model untuk memperbarui bobot.
Jadi Max Epoch ini itu digunakan untuk jumlah maksimal dari mesin untuk mempelajari model dari dataset dengan mengulanginya sebanyak 20 kali gitu. Semakin besar nilai Epoch, biasanya akurasinya akan meningkat karena model lebih banyak belajar, tetapi ada juga resiko overfitting jika terlalu banyak jumlahnya. Lalu di sini ada validation. Validation ini untuk mengevaluasi kinerja model menggunakan data validasi. Tujuannya itu untuk memantau apakah model belajar dengan benar atau justru mengalami overfitting. Jadi ini saling berkaitan antara Epoch dengan validation. Lalu selanjutnya ada chip size. Chip size ini merupakan ukuran potongan raster atau patch yang digunakan saat training, berupa nilai pikselnya. Lalu terakhir ada batch size, di sini 12, yaitu jumlah chips atau patch yang diproses sekaligus sebelum model memperbarui bobot. Misalnya di sini batch size-nya adalah 12, berarti ada 12 potongan gambar diproses bersamaan. Batch yang kecil membuat model lebih detail dalam update bobot, tetapi training bisa lebih lambat. Dan batch yang besar mempercepat training, tetapi butuh memori GPU yang lebih banyak. Salah satu tantangan atau kesulitan dalam praktikum ini atau dalam pengolahan random deep learning model yaitu ada pada pengaturan batch size-nya, dimana tidak semua device itu mumpuni atau mampu untuk melakukan random deep learning model dengan batch size yang tinggi. Dalam kasus yang praktikan temui, ada beberapa device bahkan sudah menggunakan PC sekalipun, device-nya itu tidak dapat melakukan proses dengan batch size yang tinggi. Misalnya di sini batch size, bahkan batch size 12 pun tidak dapat dilakukan karena memori GPU yang penuh. Jadi karena batch size 12 itu memerlukan memori GPU yang lebih banyak, jadinya karena device-nya itu memorinya penuh, jadinya tidak bisa untuk melakukan batch size yang lebih tinggi. Jadi praktikan menggunakan batch size 8, validasi 10, dan chip size 224 agar bisa melakukan proses random deep learning model. Lalu environment-nya itu menggunakan CPU. Lalu ketika model atau hasil model ini sudah dijalankan, sudah dihasilkan, kemudian model akan diuji melalui proses classify pixel using deep learning, yaitu klasifikasi pixel secara otomatis pada peta topografi yang belum diberi label. Hasil akhir berupa citra yang memperlihatkan area penambangan dengan batas spasial yang jelas sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil dari semantic segmentation tidak hanya sekedar peta klasifikasi, tetapi juga matriks evaluasi yang menunjukkan tingkat akurasi model dalam mengenali area penambangan. Jadi hasil di sini, jadi sebelumnya saya menggunakan data model itu menggunakan data Ohio Edison. Nah, dan untuk klasifikasinya itu menggunakan data Virginia Wise dengan hasil seperti ini, dimana banyak data atau label pertambangan yang tidak terklasifikasi dengan baik. Jadi hanya beberapa area saja yang terklasifikasi sebagai area pertambangan. Lalu saya juga membuat uji klasifikasi di area yang sama dengan data model, yaitu di Ohio Edison. Nah, di sini ketika uji klasifikasinya menggunakan data yang sama dengan data model, maka hasilnya itu akan lebih tinggi karena jelas wilayahnya itu sama.
Jadi datanya itu hasilnya itu akan lebih tinggi, sekitar 98% di sini. Terlihat semua area pertambangan itu hampir semua terklasifikasi sebagai area pertambangan. Berbeda dengan hasil dari klasifikasi menggunakan data lainnya. Lalu ada pula hasil analisis dari model matriks. Jadi ini adalah hasil model matriks, di mana presisi dengan recall-nya itu untuk area non tambang itu sekitar 90% sampai 98%. Sedangkan untuk area tambang sendiri itu sekitar 85% hingga 90%. Jadi memang untuk area non tambang itu dideteksi lebih tinggi akurasinya dibanding area tambang. Nah, itu menyebabkan data tambang itu ada beberapa yang tidak terklasifikasi, jadi dia false atau masuk ke dalam area non tambang seperti itu. Sekian dari hasil yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.